Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, hikmatnya dan rahmatnya kita dapat bertemu di video saya kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dengan Anda ini nanti dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini ada saudara kita 2 orang bertanya kepada saya yang sama soalannya, yaitu mengenai ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan mereka adalah seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya akan bertanya, macam mana kita tahu bahawa ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Ini soalan dia. Jadi soalan ini memang telah kita banyak kali maklumi bahawa persoalan ini sentiasa timbul di dalam hati umat Islam. Jadi jawapannya seperti ini. Jawapannya, di dalam Islam kita diberi Allah Subhanahu wa taala 3 asas ilmu Islam. Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu Islam. Ketiga, ilmu ihsan. Jadi di sana disebut Islam, iman dan ihsan. Jadi Islam itu adalah ilmu fikih. Menurut manusia itu berdasarkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mesti memahami ilmu fikih, bab-bab ibadat, bab-bab berzikir, bab-bab haji dan bab sebagainya. Ini panduan kita untuk berjalan dalam ibadat kita, mesti memahami ilmu fikih, mesti dipelajari. Apa itu wajib, apa itu sunat, dan apa itu makruh. Apa itu sah, apa itu batal. Jadi perkara ini dipelajari kita untuk memimpin batang tubuh kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu perbuatan yang dibuat oleh batang tubuh kita. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu iman, yaitu ilmu hati. Jadi ilmu hati ini, hati kita harus mengenal Tuhan. Seperti mana firman Allah dalam hadis qudsi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Inilah tadi mengenal Allah itu adalah ilmu tauhid. Dan ketiganya yaitu ilmu tasawuf. Dikatakan ihsan. Ihsan itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sudah mengenal rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahsia aku dan aku rahsia insan. Jadi jika kita sudah mengenal rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu keduanya, Allah dengan kita itu adalah kenal mengenali antara satu sama yang lain. Jadi di situ mustahillah ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Mesti diterima karena kita mengenal dia, karena kita rahsia dia, dia rahsia kita katanya. Ada 3 perkara inilah yang disebut di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Kitab itu bernama Ihya Ulumiddin. Karangan Imam Ghazali mengatakan tidak sempurna iman dan Islam seorang bila tidak beramal dengan 3 sendi agama Islam. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu ini kita amalkan selari, seiring.
Barulah sempurna iman dan Islam kita. Barulah ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memahami ilmu fikih, memahami ilmu tauhid, memahami ilmu tasawuf. Karena ilmu fikih itu ilmu batang tubuh. Karena batang tubuh yang menjalankan perintahnya. Ilmu fikih itu dikatakan ilmu batang tubuh. Ilmu tauhid itu ilmu hati. Karena hati itulah yang menjalankannya, mengenal Tuhannya seperti mana dalam syahadat kita. Kita menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasulullah. Jadi kita harus mencari guru yang boleh membawa kita mengenal Allah dan Rasulnya. Barulah ibadat kita diterima. Kalau tidak kenal Allah dan Rasulnya macam mana? Setakat dibayang-bayangkan saja, itu perbuatan syaitan. Dibayang-bayangkan Allah itu. Dibayang-bayangkan Nabi Muhammad itu tidak boleh. Kita mesti bersaksi betul-betul. Karena syahadat itu menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku saksi bahwa Allah itu tiada Tuhan selain dia. Itu kita menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi ini yang kita mesti paham. Jadi kalau ketiga-tiga ini sudah kita paham, barulah timbul keyakinan kita daripada rahasia tadi itu, ihsan. Karena kita disuruh pelajari, suruh kita hafal, suruh kita pahami dalam Islam ini 3 perkara itu asasnya. Pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Bila kita sudah paham semua ini, insya Allah inilah cara kita untuk mencapai supaya ibadat kita diterima Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit. Jadi inilah yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuntutlah ilmu Allah itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan kita berhenti sudah hafiz Al-Quran, berhenti menuntut ilmu Allah. Kita merasa sudah cukup 30 juzuk Al-Quran itu karena kita sudah hafal. Kita sudah hafiz hadis beratus ribu. Berhenti. Kita sudah cukup, merasa ada cukup. Inilah yang pesan oleh Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntutlah ilmu Allah itu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi arti ilmu Tuhan itu bukan setakat 30 juzuk Al-Quran dan bukan setakat hadis 100 ribu. Daripada itu kita tidak boleh, bila tidak ada dalam hadis kita mengatakan orang tersesat, tidak ada dalam Quran kita mengatakan orang tersesat. Jadi seolah-olah ilmu Tuhan itu setakat Al-Quran 30 juzuk dan hadis 100 ribu. Bukan. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, sangat sedikit ilmu yang aku beri kepada kamu itu. Masih banyak lagi yang kamu belum ketahui. Jadi inilah yang kita harus paham, menggunakan akal kita diberi Allah yang sempurna itu untuk memikirkan, jangan menganggap diri yang sudah hebat karena diri sudah hafiz Al-Quran, jangan menganggap diri sudah hebat karena hafiz hadis beratus ribu. Jadi inilah jawaban dia. Mudah-mudahan semua kita akan mencari guru yang boleh mengajar kita ilmu fikih, ilmu perdoain sampai kepada akal ubinya, dan kita mencari guru ilmu sifat 20. Ia boleh menguraikan sampai sehalus-halusnya sifat 20 itu, supaya kita tidak lagi tak umbang-ambing dalam bertauhankan Tuhan. Dan kita belajar mencari guru yang boleh mengajar kita ilmu tasawuf, mengenal rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Maka barulah kita tidak lagi was-was dan curiga dalam beramal ibadat. Karena yang beramal ibadat mendirikan kita itu, menggerakkan kita itu, membaca itu, melihat dan mendengar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Insya Allah kita akan sempurna iman dan Islam kita. Sekian saja.
saya kongsikan dengan Anda semua. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.